teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa dari STIM YKPN Yogyakarta. Pada kali ini kami akan melakukan survei pada UMKM binaan kami yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah manajemen UMKM. Perkenalkan, saya Anistianingsi dengan NIM 1121637. Saya Alia Solehah dengan NIM 1121635. Saya Nabila Susanti dengan nomor NIM 1121621. Ikuti keseruan kami, tetap stay tune guys. Baik teman-teman, jadi UMKM Puspanindra adalah UMKM yang berada di Tegalsari, Sariharjo, Ngaglik Sleman, Yogyakarta yang dimiliki oleh Ibu Elizabeth Ratitosida. UMKM ini merupakan salah satu UMKM industri material sepatu. Baik, kita sekarang bersama dengan Ibu Rati selaku pemilik UMKM Puspanindra. Selamat siang Ibu, bagaimana programnya? Baik. Mungkin bisa diceritakan Ibu bagaimana Ibu merintis usaha ini hingga menjadi sebesar ini Bu? Waktu dulu pertama bersama teman-teman di Bantul, setelah ada gempa kita berdiri membuat seperti ini material spa dan kerajinan yang dulunya sudah ambruk karena ada gempa. Terus kita sama teman-teman berdiri lagi bikin material spa lagi, tapi setelah berdiri beberapa tahun kita pisah sendiri-sendiri. Saya di Sleman, teman-teman di Bantul, mereka juga membuat material spa. Ada berapa produk Bu yang diproduksi di UMKM Puspanindra? Ada banyak, ada sekitar 25 produk. Tapi yang sering kita bikin itu hanya ratus rebus, ratus bakar, lulur-lulur, terus sama rebahan. Itu yang biasa mereka pesan. Saya kalau produksi, kalau ada pemesanan saja, kalau tidak ada pemesanan kita. Kalau produk yang best seller apa Bu? Saya ratus bakar sama ratus rebus. Untuk cara pemesanan produknya sendiri biasanya lewat apa Bu? Kalau dulu itu biasanya belum ada online, kita betok tular. Jadi misalnya ada hotel ini, ada pesan lulur. Nah terus nanti temennya ada yang hotel ini, nah betok tular kayak gitu dari orang ke orang. Terus kalau sekarang ada online, ada Shopee. Kalau enggak ya kita sudah langganan lama di pameran-pameran. Berarti sering mengikuti pameran juga ya? Iya. Pamerannya biasanya saya di Jakarta, di Bali, kalau di Jogja ya di JEC, di Sleman. Untuk jumlah karyawannya sendiri ada berapa orang Bu? Kalau karyawan itu biasanya kita pakai borongan Mbak. Misalnya kalau pekerjaan banyak, ada mbak-mbaknya yang kerja gitu. Terus tapi kalau misalnya kerjaannya sedikit, saya kerjakan sendiri. Berarti tidak tentu ya Bu, Ya. tergantung jumlah pemesanannya. Kalau dalam proses produksi Bu menggunakan mesin atau masih manual Bu? Mesinnya cuma mesin giling. Kalau lainnya semua manual. Pakai tangan semua. Untuk wilayahnya sendiri, produk Puspanindra ini sudah menjangkau kemana saja Bu? Kita ke yang banyak ke Jakarta, pedagang-pedagang, terus ke pasar. Kalau pasar ya pasar Singharjo, itu banyak yang ambil barang kita. Terus ke Bali itu juga ada spa, ada reseller biasa. Kalau yang di Palembang itu dipakai sendiri, dia punya spa. Berarti untuk proses pemesanannya bisa melalui media online maupun offline ya Bu untuk saat ini. Bisa.
Bagaimana jika yang beli dari luar kota, Bu? Pengirimannya bagaimana? Kalau misalnya dari Jakarta itu saya kirim lewat ada pengiriman apa tuh Wahana, Cobra, tergantung. Biasanya kalau misalnya pengirimannya hanya 1 kilo sampai 2 kilo sampai 5 kilo itu pakai Lion Parcel. Nanti tergantung jumlah ekspedisinya juga menentukan gitu. Ya, soalnya kalau harganya agak mahal mereka. Pengirimannya itu sekarang kebanyakan malah murah Mbak. Daripada kemarin-kemarin sebelum COVID itu mahal sekali. Bagaimana kebijakan dari UMKM Puspa Nyindra jika ada kesalahan pesanan, Bu? Kalau ada misalnya kesalahan dari kita ganti. Misalnya di perjalanan ada yang pecah, sampai di sana dibongkar kok pecah barangnya. Nah itu nanti kita ganti semua. Berarti ada proses retur gitu ya, Bu, untuk Iya. produknya Oke. sendiri. Ibu, jadi saya ingin menanyakan apakah keuntungan dari penjualan produk Puspa Nyindra ini digunakan untuk modal selanjutnya ataukah ada permodalan lain untuk kegiatannya, Bu? Ini kalau UMKM biasanya kita modal dulu, lalu keuntungan dan modal bisa untuk modal lagi. Jadi secara mengalir gitu ya, Bu? Ya. Boleh disampaikan, Bu, apa harapan dan cita-cita buat UMKM Puspa Nyindra ini ke depannya? Mungkin bisa lebih maju lagi daripada sekarang dan lebih bisa bermanfaat juga untuk mereka yang sudah membeli produk kita. Baik, Bu, semoga harapan dan cita-citanya segera tercapai, Bu. Bisa membuka peluang kerja untuk kita juga, Bu. Kalau saya maunya seperti itu, mereka juga bisa membantu saya dan saya juga bantu dia membuka usaha untuk mereka. Bu, kami boleh melihat proses produksinya. Baik teman-teman, mari kita lihat proses produksi dari produk Puspa Nyindra ini. Ayo. Baik teman-teman, sekarang kita akan melihat proses produksi dari UMKM Puspa Nyindra. Baik teman-teman, sekarang kita sedang mengamati proses produksi dari salah satu produk UMKM Puspa Nyindra. Ini merupakan salah satu produk yang dinamakan dengan Ratus Bakar, dan di sini sudah ada 2 karyawan juga yang sedang mengerjakan proses produksi dari Ratus Bakar ini. Baik teman-teman, tadi kita sudah melihat proses produksinya hingga percetakan produk Ratus Bakar ini. Nah, sekarang kita lanjut ke proses penjemuran produk Ratus Bakar ini. Nah, ini salah satu contohnya. Kita menunggu produk Ratus Bakar ini hingga kering, kemudian baru kita bisa memasuki packing. Mbak. Selanjutnya kita akan memasuki proses packing. Packing dari Ratus Bakar ini menggunakan 2 kemasan, yaitu kemasan plastik dan kemasan box. Setelah kita packing menggunakan kemasan plastik, kita akan masukkan ke dalam kemasan box ini. Satu box berisi 8 biji 100 bakar dan nanti akan siap dijual kepada konsumen. Baik teman-teman, itu tadi proses pembuatan salah satu produk dari UMKM Puspa Nyindra, yaitu produk Ratus Bakar. Jadi, action yang akan kami lakukan pada UMKM Puspa Nyindra adalah yang pertama,
mendaftarkan NIB atau nomor induk berusaha, karena NIB ini sangat penting untuk dimiliki, terutama dimiliki oleh UMKM. Kemudian yang kedua, kita juga akan mengedukasi terkait dengan pentingnya pemasaran seperti digital marketing, seperti Instagram, kemudian Shopee, kemudian WhatsApp Business.